Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rimbi Safitri Rahmi MPD selaku dosen tetap PJKR Unisma Bekasi. Yang terhormat Bapak Ahmad Ruswanto SPD selaku alumni mahasiswa PJKR Unisma Bekasi. Dan yang terhormat para audiens yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara webinar KKN Online Universitas Islam 45 Bekasi. Berikut susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab, yang ketiga doa penutup, dan yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu adalah materi imunitas yang akan dibawakan oleh Ibu Rimbi Safitri Rahmi MPD. Berikut adalah biodata diri Ibu Rimbi Safitri MPD. Nama Ibu Rimbi Safitri Rahmi MPD, tempat tanggal lahir Bandung 26 Februari 1992. Pendidikan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga UPI Bandung. Pendidikan kedua S2 Pendidikan Olahraga UPI Bandung. Prestasi serta pengalaman beliau yang pertama coach badminton SGS PLN Bandung 2014 sampai 2017. Yang kedua badminton program Exchange Suriname 2017. Yang ketiga BWF coach level 1. Yang keempat wasit bulu tangkis Jabar 2017 sampai dengan sekarang. Yang kelima direktur edukasi Ladi 2020. Yang keenam direktur ADM Ladi 2021. Yang ketujuh doping control office 2017 sampai sekarang. Untuk yang pertama ialah materi imunitas yang akan dibawakan oleh narasumber kita Ibu Rimbi Safitri Rahmi MPD. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator ya, sekaligus jadi MC pada hari ini, Okta Ardama. Ya. Nah, untuk pembahasan ini, izin boleh nggak saya aja yang share? Boleh, Ibu. Ya, soalnya nanti akan ada ya supaya nggak kagok gitu ya. Jadi nanti saya bisa ke atas, ke bawah sendiri. Oh iya, Ibu. Baik, Oke? Ibu. Oke, baik, Ibu. Nanti saya izin share screen ya. Oke, saya sudah bisa share screen? Sudah, Ibu. Oke. Suara saya jelas nggak ya, Okta?
Jelas Ibu, sangat jelas. Bentar ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, sudah muncul? Oke, sudah munculkah? Sudah Ibu. Sudah, oke. Oke, baik ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas? Jelas Ibu. Atau putus-putus tidak? Tidak, Ibu. Cukup jelas, Ibu. Ya, oke, baik. Kalau begitu kita langsung ya. Dan di sini sudah ada pemateri kedua sudah hadir di tengah-tengah kita belum ya? Belum Ibu, kebetulan Bang Ahmad sedang melatih. Nanti dia Oke. masuk itu jam 2:30 Ibu. Oke, baik. Kalau Iya. begitu. Tapi sudah dikonfirmasi sudah beliau bisa hadir ya? Bisa Ibu, sudah Ibu. bicara ini. Iya, Ibu. Oke, baik. Baik teman-teman di sini. Nah, saya manggilnya teman-teman aja ya, karena di sini kelihatannya nih masih pada bujangan gitu ya, sama masih gadis-gadis begitu. Jadi saya panggilnya teman-teman saja ya. Jadi izin nih untuk materi kali ini saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan imunitas. Gitu ya, dengan imunitas. Dan lalu apa kaitannya imunitas ini dengan cara mencegahnya, cara meningkatkan dari imunitas ini, yang tentunya salah satunya dengan kita berolahraga, begitu ya. Jadi sebelumnya semua teman-teman di sini sehat ya. KKN ini walaupun di masa pandemi, musim hujan gitu ya, banyak virus dan lain sebagainya, tapi teman-teman tetap menjalankan tugasnya untuk mengabdi begitu ya. Kalau KKN ini kan mengabdi kepada masyarakat. Oke, baik. Di sini teman-teman kita agar lebih interaktif begitu ya. Kalau misalnya pun ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan atau nanti di akhir akan dipimpin oleh moderator untuk tanya jawab gitu ya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dulu nih terkait imunitas. Sebelumnya teman-teman mungkin imunitas ini sebetulnya sudah familiar gitu. Apalagi kalau semenjak COVID pandemi ini gitu ya, imunitasnya harus ditingkatkan gitu. Kemudian ada yang bilang juga kekebalan tubuhnya harus ditingkatkan gitu ya. Ada juga daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan. Lalu sistem imun dan lain sebagainya. Sebetulnya beberapa istilah itu mengarah kepada pengertian yang sama begitu. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan terkait dengan imunitas itu sendiri. Nah, di sini kami atau saya mengambil istilah dari imunitas gitu ya. Nah, sebetulnya imunitas ini apa sih begitu? Nah, apa itu imunitas? Imunitas di sini didefinisikan sebagai kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan kekebalan tubuhnya yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan atau berbahaya bagi tubuh. Nah, di sini teman-teman boleh tulis di comment box gitu ya. Sebetulnya teman-teman tahu nggak sih apa itu patogen? Ada yang tahu di sini patogen itu apa? Atau boleh langsung open mic mungkin ya moderator. Ketika saya bertanya mungkin bisa di open mic untuk jawab. Gitu ya. Iya. Supaya nggak mengantuk gitu ya, kan sekarang jam-jam genting gitu ya. Mata sudah mulai lelah gitu. Boleh silakan, ada yang tahu apa itu patogen? Patogen begitu ya, atau bisa kita sebut patogen ini sebagai zat-zat asing yang ada di luar gitu ya. Seperti contohnya apa di sini? Patogen itu adalah agen penginfeksi yang menyebabkan penyakit
Gitu. Patogen bisa berupa virus, kemudian ada juga bakteri, jamur gitu ya dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan patogen. Gitu. Jadi teman-teman, kita ini sebagai manusia itu berdampingan juga dengan yang namanya zat-zat atau patogen-patogen gitu ya. Ada virus, kemudian ada bakteri, parasit, jamur, mikroorganisme dan lain sebagainya gitu ya. Jangankan kita nggak usah mikir jauh-jauh gitu. Di HP saja, kita yang sering pegang HP gitu ya, di HP saja itu ada beberapa virus, kemudian bakteri, parasit dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berdampingan dengan kita. Tetapi di sini kuasa Tuhan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tubuh kita ini proteksi berlapis-lapis gitu. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3 gitu ya. Nah, tubuh itu dengan otomatis akan mempertahankan diri terhadap patogen-patogen ini gitu. Jadi teman-teman di sini dipahami dulu bahwa patogen ini adalah virus, bakteri, parasit yang bisa merugikan diri manusia apabila masuk ke dalam tubuh kita. Gitu ya. Oke. Nah, ada Mutiara nih, Mbak Mutiara. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ya, kita lanjutkan lagi. Nah, patogen ini tadi kan berdampingan ya sama kita sebagai manusia begitu. Nah, agen penginfeksi ini menyebabkan penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian jika antibodi kita atau imunitas kita itu tidak bisa memproteksi itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini jika patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia itu disebut dengan antigen gitu. Kalau misalnya patogen itu masih ada di luar, kemudian kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu disebut dengan antigen. Makanya kenapa kalau kita sekarang zamannya virus COVID-19 ini gitu ya, kita ada swab yang namanya disebut dengan swab antigen. Nah, swab antigen itu adalah untuk mendeteksi apakah ada virus-virus yang menyebabkan atau merugikan tubuh kita di dalam tubuh kita gitu. Sehingga di swab lah. Nah, gitu ya. Kemudian itu adalah agen-agen penginfeksi yang masuk ke dalam tubuh, disebut dengan antigen, gitu ya. Kalau masih di luar disebut dengan patogen, tapi ketika sudah masuk, nah virus itu atau parasit atau jamur dan lain sebagainya disebut dengan antigen. Nah, kemudian ini yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, harus dimusnahkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang disebut dengan antibodi. Antibodi ini apa? Antibodi ini adalah suatu zat yang dihasilkan oleh sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Yang fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melawan antigen itu. Gitu ya. Jadi ada antibodi yang memang diproduksi oleh tubuh kita supaya antigen ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Maksudnya tidak terlalu parah ke dalam organ-organ. Gitu. Nah, kemudian di sini kita berusaha gitu ya untuk mengetahui sejauh apa sih cara kerja dari imunitas yang ada di dalam tubuh kita ini, gitu ya. Jadi bagaimana nih cara sistem imun kita bekerja? Nah, jadi teman-teman di sini sebentar ya, saya ingin ini. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bagaimana sih cara sistem imun itu bekerja gitu. Kita memiliki imunitas di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, imunitas ini terbagi menjadi dua. Ada imunitas bawaan yang memang sudah ditugaskan gitu ya oleh tubuh kita ini tuh untuk memproteksi, untuk melawan tadi antigen yang masuk gitu. Nah, ada disebut dengan imunitas bawaan atau innate immunity atau bisa disebut juga dengan non-spesifik gitu. Nah, ketika ada patogen tadi datang gitu ya, mau masuk nih ke dalam tubuh kita, maka ada proteksi pertama. Garda terdepan nih gitu ya. Ibaratkan kalau tentara ada yang pertama nih prajurit-prajuritnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah di bagian eksternal. Maksudnya apa di bagian eksternal ini? Itu ada kulit, gitu ya. Ini ada kulit, kemudian juga ada membran mukosa,
membran mukosa itu adalah lapisan-lapisan yang ada di dalam yang melapisi organ-organ. Contoh misalnya, mohon maaf nih ya, misalnya di hidung gitu ya. Di hidung itu ada yang disebut dengan membran mukosa gitu yang melapisi. Agar apa? Ini menjadi proteksi awal kita di dalam tubuh. Ya. Kemudian dan sekresi. Sekresi itu adalah ketika ada misalnya virus atau bakteri patogen tadi ya yang mau masuk ke dalam tubuh kita, itu akan ada sekresi namanya atau pengeluaran cairan. Contohnya apa? Misalnya air mata gitu ya. Ketika ada debu atau apa yang masuk ke dalam mau masuk ke dalam tubuh gitu ya, maka akan ada sekresi atau pengeluaran cairan. Gitu. Nah, itu adalah proteksi pertama kita di dalam tubuh kita gitu ya. Ada yang disebut dengan imunitas bawaan eksternal. Kemudian ada juga yang internalnya. Nah, di sini ada juga yang internalnya. Nah, kalau yang internal apa? Ketika misalnya perlindungan pertama gitu ya, garda terdepannya itu ternyata si patogen ini atau antigen ini dia ternyata punya strategi lebih gitu ya. Dia punya kekuatan yang lebih, maka dia bisa tembus nih di pertahanan pertama. Sehingga ada pertahanan kedua di dalam tubuh kita. Gitu. Masih dalam imunitas bawaan. Nah, internal ini adalah patogen yang sudah masuk nih, ternyata tidak tercover oleh eksternal, nggak tercover oleh kulit gitu ya, oleh membran mukosa dan sekresi, sehingga selanjutnya ada benteng kedua gitu. Nah, benteng keduanya itu adalah ini anggotanya, ada sel fagosit, kemudian ada protein antimikroba, ada inflamasi, dan juga ada sel pembunuh alami. Jadi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, singkat saja. Jadi sel fagosit ini contohnya itu adalah, teman-teman mungkin tahu apa yang menjadi pertahanan di dalam tubuh kita, yaitu ada sel fagosit, salah satunya adalah sel darah putih. Di mana sel darah putih ini dia ada di mana? Dia ada di dalam pembuluh darah. Gitu. Dan pembuluh darah ini dia kan kalau darah itu dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, berikut dengan sel darah merah juga sel darah putih. Nah, yang membentengi atau yang berpatroli gitu ya, menjaga keamanan tubuh kita, nah itu salah satunya adalah sel darah putih. Ketika ada patogen masuk gitu ya, ada virus masuk nih, contoh kita ambil saja virus gitu ya. Ada virus masuk, maka sel darah putih ini dia akan langsung memerangi si virus itu supaya dia tidak menempel kepada sel-sel yang lain, ya nanti dia bisa berkembang biak dan lebih parah lagi gitu ya. Kemudian ada yang lain, yang lainnya itu adalah protein antimikroba. Nah, protein antimikroba ini kalau misalnya ada bakteri masuk. Kalau ada bakteri masuk, nah itu kan kulit sudah tidak bisa mengcover, maka ada lapisan bawah kulit itu yang dia bertujuan untuk membunuh si mikroba itu gitu ya. Kemudian ada juga ini inflamasi. Inflamasi itu apa? Contohnya kerja sistem imun kita kalau misalnya ada patogen yang masuk. Maka kan akan ada tuh pertempuran istilahnya gitu ya antara sistem imun kita dengan si patogen tadi, virus tadi gitu. Sehingga ada inflamasi. Inflamasi ini apa? Reaksi pada tubuh kita. Contohnya apa? Panas gitu ya. Kadang kan kita kalau lagi kena terserang flu itu kan virus ya, maka kita demam, misalnya contohnya. Atau misalnya virus cacar gitu ya, nanti dia gatal-gatal gitu. Nah, itu adalah proses inflamasi, proteksi sebetulnya itu. Gitu. Nah, kemudian ada juga nih sel pembunuh alami atau namanya disebut dengan nature killer cell. Nah, dia itu fungsinya sama gitu ya. Dia kalau misalnya ada yang masuk, kemudian dengan otomatis dia akan membunuh si patogen ini. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya ternyata si patogen ini dia kan punya kekuatan yang berbeda-beda. Oke, dia bisa mati gitu ya di pertahanan pertama atau kedua. Tapi ada juga patogen yang hebat gitu. Misalnya contohnya kayak virus COVID ini kan baru-baru ya. Virus COVID itu belum bisa terdeteksi oleh tubuh kita, sehingga dia bisa masuk ke bagian selanjutnya, pertahanan ketiga kita, yaitu, nah ini, imunitas adaptif namanya. Spesifik gitu. Kalau tadi kan non-spesifik gitu.
pertahanan pertama dan kedua itu non spesifik. Jadi semua yang ada yang masuk dihantam aja gitu. Nah, ternyata ada yang lebih kuat patogennya. Contohnya adalah virus COVID ini misalnya. Dia baru hasil dari mutasi SARS yang lain gitu ya. Akhirnya dia bermutasi menjadi virus-virus yang baru. Bahkan mungkin teman-teman sekarang kalau yang lihat berita ada yang disebut dengan siluman gitu ya. Siluman Omikron ya sekarang gitu. Itu adalah hasil mutasi-mutasi. Nah, kemudian di sini ada imunitas adaptif tadi. Nah, imunitas adaptif ini adalah pertahanan ketiga gitu dan terakhir dari tubuh kita yang dia spesifik. Jadi kalau misalnya di yang pertama nggak tembus, yang kedua juga dia tidak tembus, maka ada pertahanan lain gitu, imunitas adaptif. Di sini ada definisinya. Mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan pada antigen tadi tertentu tapinya yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem imunitas spesifik ini bisa mengenali dan melawan antigen tersebut. Gitu ya. Jadi terakhirnya nih, nah ada yang disebut dengan tadi antibody tadi. Nah, ini antibody ini difungsikan oleh wah ini patogen jenis apa nih gitu ya. Antigen jenis apa nih? Misalnya virus COVID belum pernah ada yang masuk ke dalam tubuh kita, tiba-tiba ada virus baru gitu. Sehingga sistem imun kita berusaha untuk mencari strategi gimana caranya untuk membunuh si virus itu. Karena virus itu baru gitu. Nah, akhirnya jika sudah ada, maka antibodi itu akan muncul dari dalam tubuh kita. Lalu langsung membunuh dan mengenali, nah ya di sini bisa mengenali dan melawan antigen tersebut. Akhirnya misalnya kita ambil singkat cerita, si virus COVID ini kalah nih, kalah. Kemudian kan kita sudah sembuh. Nah, uniknya, nah di sini saya meng-highlight uniknya gitu dari imunitas adaptif ini adalah mereka ini bisa menyimpan memori gitu. Jadi semisal virus COVID sudah masuk nih ke saya gitu ya, ke tubuh kita. Kemudian sudah dihabisin nih sama antibody gitu ya. Kemudian setelah antibody itu kita sembuh. Nah, si virus itu di dalam tubuh kita kan sudah tidak ada gitu ya. Tapi antibodi yang khusus untuk virus itu akan memberikan informasi kepada sel-sel yang lain, kepada pertahanan pertama dan juga kepada pertahanan kedua. Sehingga memberikan informasi ini bahwa nanti kalau ada virus ini cara bunuhnya gini ya gitu. Jadi dari pertahanan pertama dan kedua itu sudah bisa diketahui, oh ini virus nih, ini nggak boleh masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, itu adalah imunitas adaptif spesifik gitu ya, itu contohnya. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang memang patogen ini sangat kuat sedangkan imunitas kita rendah gitu. Jadi tidak bisa hanya dengan imunitas kita saja diandalkannya. Makanya kenapa kita perlu ke dokter misalnya kalau tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, itu ada penanganan khusus yang dibantu dari luar. Misalnya contohnya antibiotik gitu ya. Antibiotik itu diberikan dokter untuk membunuh si patogen itu. Biasanya bakteri jenisnya kalau antibiotik, dan harus habis gitu. Kalau tidak habis, maka si antigen yang ada di dalam tubuh kita itu atau virus bakterinya itu dia tidak mati gitu. Sehingga kalau tidak mati dia akan bisa bermutasi menjadi lebih kuat lagi di dalam tubuh kita. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih nanti dikasih antibiotik harus dihabiskan, ya harus dihabiskan supaya benar-benar bersih di dalam tubuh kita. Nggak ada lagi bakteri itu. Gitu ya. Nah, itu singkat cerita tentang imunitas gitu. Kemudian di sini ada bagaimana sih caranya untuk menjaga si imunitas tubuh kita itu. Tentunya dengan istirahat yang cukup, kemudian konsumsi makanan yang sehat, kemudian ada kelola stres, dan juga satu lagi ada tetap aktif. Gitu ya, dia tetap aktif. Nah, kenapa saya meng-highlight yang tetap aktif ini? Karena kita bahasannya lebih ke olahraga, gitu ya. Jadi untuk yang istirahat cukup, kemudian untuk konsumsi makanan sehat dan kelola stres itu mungkin nanti next kalau misalnya kita ada rezeki untuk bisa bertemu kembali, gitu nanti kita bahas yang lainnya. Karena waktunya sekarang terbatas begitu ya. Jadi saya akan membahas dulu saja tentang ini, tetap aktif.
bagaimana, kenapa olahraga ini atau aktivitas fisik ini bisa membuat imunitas kita naik, gitu. Nah, jawabannya adalah tetap aktif. Kenapa? Gitu ya. Nah, kita bahas setelah ini. Nah, di sini teman-teman ada, apalagi di masa-masa sekarang ya, itu olahraga sudah menjadi pola hidup, harus sudah menjadi pola hidup. Karena investasi untuk masa depan. Memang yang sulit itu kan sebetulnya bukan olahraganya ya, tapi konsistensi untuk berolahraganya gitu. Oh, kita semangat nih, tapi semangat cuma seminggu gitu ya, atau enggak cuma sebulan, udah itu letoy lagi, rebahan lagi gitu ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita tetap aktif dengan beraktivitas fisik. Jadi teman-teman di sini banyak sekali nih istilah-istilah, apalagi kalau teman-teman searching-nya misalnya, oh saya pengen workout gitu ya, atau enggak, oh saya pengen exercise gitu. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan dari istilah-istilah itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang beberapa mahasiswa olahraga begitu ya, atau ada teman-teman yang memang giat olahraga gitu ya, atau yang sebagai insan olahraga. Nah, di sini kita harus bisa nih membedakan jenis-jenis ini. Apa sih bedanya walaupun memang serupa tapi tak sama gitu dari istilah-istilah ini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita bahas satu dulu ya. Misalnya yang ini, non-exercise physical activity, atau disebut dengan NEPA. Contohnya apa nih kira-kira? Non-exercise physical activity. Dia tetap beraktivitas, gitu. Tetapi tidak adanya aturan, gitu. Tidak adanya hal-hal yang harus diukur. Nah, tapi kita tetap aktif. Fisik kita tetap aktif. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya nyuci baju misalnya gitu ya. Nyuci baju atau misalnya nyapu, ngepel gitu ya. Nah, itu kan aktivitas fisik. Hanya saja tidak ada intensitasnya harus berapa, kemudian dilakukannya berapa kali, kan itu tidak ada aturannya. Sehingga dikategorikan menjadi non-exercise physical activity atau disebut dengan NEPA. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada exercise. Nah, sebetulnya exercise ini itu lebih cenderung kepada tujuannya dari kebugaran. Gitu. Jadi secara umum dia memiliki waktu, kemudian memiliki intensitasnya berapa nih yang harus dikerahkan oleh kita gitu ya. Nah, itu adalah exercise. Misalnya, oh seminggu saya mau latihan kardio deh seminggu 3 kali gitu. Nah, itu adalah exercise. Dalam satu durasinya misalnya hanya 1 jam gitu ya. Nah, itu disebut dengan exercise. Lalu di sini ada juga workout. Nah, kalau workout biasanya identik dengan yang berbau-bau muscular strength gitu ya, atau endurance dari otot gitu. Misalnya mau nge-gym deh, mau workout. Nah, itu tuh maksudnya mau latihan nge-gym gitu ya, bodybuilding, atau misalnya untuk latihan daya tahan kekuatan kita misalnya. Nah, itu workout gitu ya. Itu bedanya. Kemudian training apa bedanya? Ini kan mirip-mirip nih ya, workout, exercise, training. Nah, kalau training itu lebih mengarah kepada satu keahlian atau satu cabang olahraga. Misalnya nih, saya latihan bulu tangkis gitu ya. Saya mau training nih latihan bulu tangkis. Nah, fokusnya kan latihan bulu tangkis gitu. Jadi ada training. Hari Senin misalnya saya harus latihan pagi teknik, kemudian sore misalnya saya latihan fisiknya. Fisiknya apa? Misalnya kekuatan kah, atau misalnya latihan fleksibilitas kah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah training yang bertujuan untuk menjadi kita ini punya keahlian gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terakhir yang sport, nah sport ini adalah olahraga gitu. Sport ini olahraga, cabang-cabang olahraga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah prestasi. Misalnya, oh saya pengen juara bulu tangkis nih. Nah, berarti itu sudah masuk ke sport. Jadi kita harus benar-benar fokus kepada prestasi. Gitu ya. Ini yang sport biasanya cabang olahraga yang memang kita punya aturannya di situ, ada lapangannya di situ, gitu ya. Kemudian misalnya ada alat-alat tertentu. Nah, itu adalah sport. Gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan tergambarkan perbedaan antara istilah-istilah yang ada di sini.
gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita sampai jam berapa nih ya, Okta? Sampai jam 3 Ibu. Sampai jam 3. Oke. Iya, Oh, sekali dong ya. iya masih lama Ibu. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan saja ya. Nanti kalau misalnya sudah waktu yang sudah habis, boleh di ini saja ya, diberitahu ya saya. Iya Ibu, baik Ibu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, dari istilah-istilah ini, kita lanjutkan nih. Kemudian sebetulnya aktivitas fisik yang seperti apa sih gitu ya, yang untuk meningkatkan imunitas kita gitu. Nah, ini adalah saya rangkum begitu ya menjadi beberapa poin yang harus dicermati oleh teman-teman yang memang ingin meningkatkan imunitasnya melalui olahraga gitu ya. Yang pertama adalah ketahui kemampuan fisik diri sendiri gitu. Karena setiap misalnya saya dengan Okta gitu ya, dengan Alwi itu pasti memiliki kondisi fisik yang berbeda. Baik dari kekuatannya, baik dari kapasitas oksigen kita, baik dari jantungnya gitu ya. Itu pasti berbeda-beda. Bisa saja misalnya saya dalam durasi waktu 30 menit gitu ya, saya udah benar-benar capek banget gitu. Tapi ada juga Okta masih bisa ketawa-ketawa, ah Bu 30 menit mah gampang banget gitu ya. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena kita yang tahu sendiri kapasitas kita, apakah kita rutin latihannya atau tidak. Gitu ya. Itu yang pertama, ketahui kemampuan fisik diri sendiri. Dengan cara apa? Kita mengetahui kondisi kita dengan tes, nggak ada lagi. Berdasarkan data, kita harus apalagi teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang akademisi gitu ya. Nah, itu harus dites. Misalnya, kalau kapasitas oksigen kita di paru-paru gitu ya pada saat latihan, ya kita harus mengukur dong VO2 max kita berapa sih gitu. Ya, dan lain sebagainya. Misalnya kita kemampuan otot kita, otot lengan bisep kita berapa sih gitu. Itu harus tahu dan harus diukur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada poinnya adalah tidak boleh mengikuti ego atau gengsi. Biasanya nih ada beberapa ya cerita begitu ya, misalnya teman-teman pernah lihat atau bahkan mengalami ada beberapa artis gitu ya atau teman yang memang dia senang sekali dengan olahraga, misalnya futsal atau bulu tangkis ya, cabang-cabang olahraga yang intensitasnya tinggi gitu. Salah satunya adalah bulu tangkis. Dan juga futsal misalnya, basket itu salah satu juga dominannya itu adalah apa ya, intensitasnya tuh tinggi gitu. Kayak misalnya bulu tangkis, di setiap rally-nya itu sulit untuk kita mengambil nafas panjang. Gitu ya. Tuk tak tuk tak tuk tak tuk gitu, main bulu tangkis kan tuk tak tuk tak tuk terus jatuh shuttlecock-nya, terus kita ngambil tuh paling cuma beberapa detik udah kita harus mulai lagi rally. Nah, itu kan apa ya, intensitasnya terlalu tinggi bagi mereka yang tidak terlatih. Tetapi misalnya karena gengsi, apa ya, saya kalah mulu gitu ya, saya nggak mau kalah nih kalau sekarang. Tapi dirinya sendiri dia nggak pernah berolahraga. Sehingga bisa jadi terjadi kolaps, utang oksigen yang begitu banyak dalam tubuh kita, nggak bisa kita bayar pada saat itu, sehingga menyebabkan kerja otak berhenti. Kalau kerja otak berhenti, maka jantung dan paru-paru dan seluruh tubuh pun berhenti. Makanya kenapa banyak beberapa orang yang meninggal ketika berolahraga gitu. Bukan karena olahraganya yang salah, bukan, tapi karena mereka tidak tahu kapasitas dari dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngap banget gitu, udah berhenti gitu. Walaupun kita pengen menang gitu. Misalnya door prize-nya itu atau hadiahnya misalnya satu rumah di mana gitu ya. Ya walaupun seperti itu tapi kondisi kita sudah tidak mampu ya jangan dilanjutkan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada poin ketiga. Poin ketiga ini, seminggu minimal 2 kali dengan durasi 30-60 menit, tergantung dari kemampuan masing-masing. Ini tuh yang paling standarnya. Bagi orang-orang yang ya baru mulai ingin rutin olahraga, nah ini paling minimalnya. Gitu ya. Kalau menurut WHO, itu bisa 150 menit per minggu dengan intensitas yang sedang.
gitu ya. Teman-teman di sini nanti akan saya ulas kembali tentang bagaimana sih kita caranya biar tahu nih, kita nih udah masuk intensitas apa sih? Apakah masih rendah ataukah sudah menengah gitu ya? Ataukah udah terlalu tinggi nih intensitasnya? Gitu ya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi aktivitas fisik yang standar begitu ya, dengan intensitas yang moderate atau sedang, yaitu 70 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Teman-teman di sini mungkin pernah dapat nih bagaimana sih cara kita menghitung denyut nadi maksimal kita gitu ya, karena ini penting banget pada saat nanti kita terjun ke lapangan atau misalnya ada teman-teman kita yang menanyakan kepada kita gimana sih cara ngitungnya, saya ini udah termasuk intensitas berapa sih gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan itu gitu ya, atau bisa mempraktekkan itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nih di sini, nah kita mengulas kembali bagaimana caranya menghitung denyut nadi. Oke, sekarang zaman udah maju gitu ya. Ada yang namanya smartwatch gitu. Ada yang dari harganya misalnya 200.000 sampai ada yang 10 juta juga ada ya gitu ya. Kalau yang untuk sampai yang paling mahal sih banyak gitu ya. Tapi ada yang masih worth it lah gitu ya, 200.000 atau di bawah 200.000 itu bisa menghitung denyut nadi kita, bisa mengetahui denyut nadi kita gitu ya, dengan smartwatch ini salah satunya. Kemudian, Bu, smartwatch saya hilang, Bu, saya belum punya smartwatch, Bu, saya masih nabung buat kuliah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita bisa menghitung dengan menekan denyut nadi gitu ya, yang ada di bagian leher kita dan juga di bagian pergelangan kita, tangan kita. Itu yang kedua. Misalnya Bu, aduh Bu, males Bu, lagi lari begini-begini Bu, gitu ya. Kita bisa juga dengan cara yang lebih easy gitu ya, lebih mudah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara talk test. Misalnya kita lagi jogging nih ya, lagi jogging. Aduh, saya intensitasnya udah berapa nih ya? Masih light kah? Atau sudah moderate? Atau udah vigorous gitu? Atau udah berat gitu. Nah, ini di sini yang pertama kita bisa melakukan talk test dengan yang pertama kalau kita lari nih, Okta misalnya contohnya lagi lari sama Alwi gitu ya. Wi, kita lari yuk di moderate gitu ya, di intensitasnya yang moderate. Nah, Okta ini masih bisa ngomong gitu, bisa ngobrol sama Alwi, tapi udah nggak bisa nyanyi. Nah, itu berarti sudah masuknya ke tahap moderate gitu ya. Tapi kalau misalnya Okta ternyata manggil Alwi, Wi, aduh nama kamu siapa Wi? Aduh Alwi siapa sih gitu ya. Nah, kalau kayak begitu berarti itu udah tingkatannya udah tingkat vigorous atau udah intensitasnya tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya Okta masih bisa, "Ha, lu mah gimana, bla bla bla," masih bercanda-bercanda, nah itu berarti masih light intensitasnya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak ada smartwatch masih bisa pakai denyut nadi. Kalau nggak bisa pakai perhitungan denyut nadi, menekan denyut nadi, kalian bisa menggunakan talk test, gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rumusnya mudah, denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi umur, sudah gitu ya. Misalnya usia 20 berarti 100%-nya adalah 200 denyut nadi per menit ya gitu. Nah, kalau moderate tadi kan kita lihat di sini 70 sampai 80 gitu. Jadi kalau 70 ya tinggal dikalikan saja. Ya. Oke, kemudian selanjutnya nah, di sini teman-teman, barangkali ada yang ingin banget nih meningkatkan imunitas tubuh dengan berolahraga sehingga semangat banget gitu. Semangat banget sehingga oh saya Bu mau latihannya sehari itu 3 kali gitu. Oh saya Bu mau setiap hari latihannya sehari 3 kali nggak mau ada istirahatnya. Misalnya saking semangatnya gitu kan ya. Mau sepedahan Bu paginya, siangnya saya mau nge-gym, sorenya saya mau futsal sama teman-teman misalnya gitu ya. Nah, kita harus ingat bahwa olahraga itu bisa menjadi seperti dua belah mata pisau gitu ya. Bisa menyehatkan tapi bisa juga membuat buruk tubuh kita. Kalau kita tidak tahu nih step-stepnya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa gitu. Nah, di sini ada prinsip overkompensasi yang ada di dalam tubuh kita.
Misalnya kita contoh ya, ini ada stimulasi, misalnya contohnya, kita hari ini latihannya 30 menit deh, gitu ya. 30 menit dengan intensitas tadi, sedang. Diberikanlah beban itu di sini. Nah, kemudian pastikan yang namanya tubuh ya, pasti ada yang capek, kemudian ada sel-sel yang rusak, yang mati, gitu, yang harus diperbaharui, sehingga akan menyebabkan yang namanya penurunan, gitu. Nah, atau disebut dengan kelelahan, gitu ya, kelelahan. Tetapi kalau kita istirahat dengan baik, maka dia secara otomatis nih tubuh kita akan beradaptasi. Maka nanti dia akan meningkat terus nih, meningkat sampai melebihi batas awal kita. Nah, di sini kan ada lebihnya nih sedikit gitu, akibat dari olahraga yang 30 menit tadi. Gitu. Nah, setelah ada peningkatan, maka kalau misalnya kita mau meningkat lagi, diisi lagi nih di sini, latihan lagi, begitu. Dan seterusnya, sehingga taraf atau garis kebugaran kita itu bisa meningkat, gitu ya. Tapi gimana nih? Ini ada kuncinya gitu ya. Ada 3 garis di sini. Garis yang pertama ini training to easy, latihannya itu terlalu gampang gitu, terlalu mudah buat teman-teman misalnya. Sehingga akan menyebabkan kelelahan tetapi peningkatannya tidak optimal gitu. Jadi yang bagus itu adalah latihan-latihan yang di adequate ini atau di moderate, di yang tengah-tengah gitu ya. Kalau misalnya terlalu capek gimana? Terlalu capek bahkan dia bisa menurun nih. Overkompensasinya itu cuma sampai sini. Kemudian nanti menurun lagi gitu. Sehingga tidak ada peningkatan, bahkan bisa mengakibatkan penurunan kemampuan dari tubuh kita. Gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan kalau misalnya mau latihan atau mau meningkatkan kebugaran kita, itu zona latihannya harus diperhatikan. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada yang disebut dengan prinsip reversibility. Apa itu reversibility? Itu adalah kembali ke awal, istilahnya begitu. Kalau misalnya kita udah latihan nih ya, yang merah sama yang biru ini kekuatan dan daya tahan gitu ya. Misalnya kita udah latihan nih, wah udah capek-capek nih selama 8 minggu kita latihan, ternyata males nih dari 8 minggu selanjutnya itu udah males latihan, maka akan mengakibatkan penurunan pada kemampuan dari kekuatan dan juga daya tahan kita. Gitu ya. Jadi lebih baik kita yaitu memang kuncinya bugar itu adalah olahraga yang konsisten gitu. Yang sulit itu kan konsistennya, bukan olahraganya gitu ya, konsistennya gitu. Nah, kemudian selanjutnya dari reversibility ini makanya kenapa kita harus mempertahankan. Karena apa? Jadi waktu itu dosen saya pernah bilang gitu ya, bahwa kalau kita berinvestasi pada masa muda, maka kita akan menuainya di hari tua gitu. Karena ketika kita latihan terus atau menjaga kebugaran tubuh kita di usia muda, maka nanti akan penurunan degenerasi ya, degenerasinya, penurunannya itu akan lebih landai, bukan curam langsung gitu, tetapi akan landai. Itu di usia 40 ke atas nantinya. Gitu. Jadi itu memang investasi masa depan sebetulnya olahraga. Gitu ya, percuma misalnya kita, oh Bu saya nggak nyempetin olahraga gitu ya Bu karena saya sibuk kerja gitu ya. Ya kalau misalnya harta oke, nanti sukses harta banyak gitu, tapi kalau kita sakit kan percuma ya gitu. Jadi memang kuncinya adalah sehat dulu, insya Allah nanti kita bisa beraktivitas untuk mengambil benefit-benefit material yang lain gitu ya, gitu seperti kerja, kemudian kumpul sama teman, silaturahim dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini ada apa yang terjadi gitu ya apabila selama latihan itu pada masa recovery tiba-tiba diberikan lagi latihan gitu. Nah, itu disebut dengan tadi penurunan itu. Maka akan menurun kondisinya karena overtraining tadi. Udah latihannya capek, istirahatnya kurang, belum ada recovery yang full, dikasih lagi latihan karena semangat gitu ya. Akhirnya bukannya malah meningkat garis kebugarannya, tapi dia malah menurun. Nih yang merah ini ya, dia malah menurun bahkan bisa menyebabkan cedera dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi
Ya, cukup sampai di sini. Tadi materi terakhir, senyum tulus, di sini ada pantun sedikit gitu ya. Senyum tulus bukan basa-basi, lisan ucap tiada berduri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, saya akhiri. Baik, saya kembalikan kepada moderator kita, Okta, silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas materi yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya acara ini akan saya berikan kepada teman saya, Alwian Sanur Iskandar. Tempat dan waktu saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rindy Safitri Rahmi, MPD AIPO yang telah menyampaikan paparannya tentang apa sih itu olahraga imunitas, apa sih itu imunitas untuk tubuh. Untuk selanjutnya di sini saya perkenankan kepada audiens yang ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan pada para peserta. Bisa di on cam atau di mute mungkin suaranya yang mau bertanya, silahkan. Silakan di ini pertanyaannya. Bisa on cam untuk Muhammad Dafa, nyalain speakernya. Silakan. Mungkin yang lain. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Dafa. Itu pertanyaan. Pola makan yang kurang baik itu apakah mempengaruhi denyut nadi kita, Bu? Pola makan, oke, baik. Terima kasih. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Alwi. Nah, di sini tadi ada pertanyaan ya dari Muhammad Dafa. Oke, pertanyaannya adalah Ibu pengen tanya, pola makan yang kurang baik itu apakah mempengaruhi denyut nadi kita ya, Bu? Oke, baik. Jadi, bagus ya ini pertanyaan dari Dafa. Mana nih Dafa nggak on cam? Nanti saya lupa nih Dafa yang mana ya gitu. Ya udah Bu. Nah, oh itu, iya Dafa. Oke. Oke, baik Dafa. Jadi pertanyaannya pola makan yang kurang baik itu apakah mempengaruhi denyut nadi kita, Bu, gitu ya. Nah, betul sekali bahwa pola makan itu bisa menyebabkan denyut nadi kita itu istilahnya mempengaruhi denyut nadi kita, gitu ya. Denyut nadi ini kan sebetulnya seberapa banyak pompa jantung kita dalam 1 menit. Gitu, dalam 1 menit. Kalau kita misalnya intensitasnya tinggi ya, misalnya kita lagi jogging, misalnya contohnya ya, kita lagi jogging, maka itu denyut nadinya akan lebih cepat dibandingkan dengan kita berjalan. Gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan pola makan? Kalau pola makan ini kan yang kita ketahui kalau bagus, berarti ya dia akan cepat diabsorpsi oleh lambung kita dan usus kita untuk dikirimkan kepada sel-sel yang membutuhkan. Begitu ya. Tetapi di sisi lain kalau pola makannya kita kurang baik, oke lah kita contohnya untuk pola makan misalnya kita mau konsumsi makanan-makanan yang junk food gitu ya, atau enggak yang banyak mengandung lemak jahat misalnya gitu ya, apa namanya, junk food, minyak, pokoknya yang berminyak-minyakan gitu ya. Nah, sebetulnya yang seperti itu bisa melapisi bagian pembuluh-pembuluh darah kita. Kan denyut nadi itu adalah pembuluh darah yang dialiri oleh darah, gitu ya. Nah, si pembuluh darah ini seharusnya yang bagusnya itu dia elastis. Gitu. Dia harusnya tuh elastis. Jadi ketika ada tekanan tinggi dari pompa jantung gitu ya, maka si pembuluh darah ini dia akan fleksibel, melebar lagi. Terus merapat lagi, melebar lagi. Namanya apa? Vaksodilaktasi gitu ya bahasa faalnya gitu. Dia bisa membesar, kemudian dia bisa mengecil lagi. Kalau misalnya pada saat dingin dia itu bisa lebih
mengecil gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata si lapisannya ya pembuluh darah, kemudian ada lapisannya itu akan terlapisi lemak-lemak jahat nih misalnya, yang sudah bertahun-tahun misalnya gitu ya, maka dia akan mengeras dan akan membuat pembuluh darah itu juga keras gitu. Sehingga ketika ada tekanan pompa jantung yang begitu dahsyat misalnya ya, tiba-tiba nih misalnya kita tiba-tiba dikejar dogi gitu kan, kita maka harus lari sprint, nggak mungkin kita jogging aja gitu ya, supaya jantungnya nggak pompanya nggak cepet-cepet gitu kan, nggak bisa gitu ya. Nah, sehingga pompa jantung yang begitu dahsyat mengalirkan tekanan yang tinggi, pembuluh darah ini tidak bisa melebar karena keras, karena dilapisi lemak-lemak jahat itu yang mengeras gitu. Sehingga terjadi apa? Bisa terjadi patah. Disebut dengan bocor gitu istilahnya ya, bocor, pembuluh darahnya robek dan lain sebagainya. Gitu. Jadi denyut nadinya otomatis dia akan misalnya saya normal, saya rutin olahraga, maka denyut nadi basalnya saya akan berbeda dengan mereka-mereka yang latihannya tidak rutin. Dan dipengaruhi juga dengan pola makan. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi Dava dan teman-teman, pola makan mempengaruhi juga gitu, otomatis. Memang tubuh kita ini kompleks gitu. Kita bertanggung jawab sebetulnya terhadap apa yang kita asupkan gitu. Karena otomatis sel-sel semua yang ada di dalam tubuh kan banyak ya, hampir ratusan juta gitu sel-sel, dan setiap harinya itu ada kurang lebih menurut para peneliti, karena belum tentu pasti, tapi 400 miliar kurang lebih itu sel kita mati gitu. Jadi harus ada regenerasi gitu ya, memproduksi ulang sel ini dengan pada saat kita beristirahat. Itulah makanya kenapa pentingnya istirahat gitu, supaya sel-selnya tetap beregenerasi dengan cepat gitu ya. Jadi itu pengaruh pola makan ya, sangat berpengaruh juga terhadap denyut nadi kita gitu. Oke, bagaimana Dava, apakah Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, baik. Cukup ya Muhammad Dava untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya itu dari Mas Syawal, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Syawal, mahasiswa Fakultas Teknik, izin bertanya, apakah ada alat ukur untuk menghitung stamina untuk menghitung stamina atau fit dari tubuh manusia? Terima kasih. Oke, baik. Mohon waktu ini Bu dan segera jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Alwi. Baik, terima kasih nih Sawal ya, Sawal Safitrian. Terima kasih nih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rimbi. Apakah ada alat ukur untuk menghitung stamina atau fit dari tubuh manusia? Begitu ya. Nah, di sini Sawal untuk measurement ya atau alat ukur begitu, itu banyak sekali yang bisa kita ukur dalam tubuh manusia gitu ya, terhadap kebugaran seseorang gitu. Kita bisa kalau untuk daya tahan gitu ya, untuk daya tahan kemampuan jantung dan paru-paru kita begitu, kalau di kebugaran gitu ya, di istilah-istilah olahraga kita bisa menggunakan yang namanya menghitung kapasitas jantung dan paru-paru kita. Nah, itu adalah taraf kebugaran sebetulnya. Gitu. Walaupun yang lainnya misalnya ada namanya capacity, oksigen capacity yang ditiup gitu. Itu juga ada. Gitu ya. Tetapi biasanya kalau untuk tes kebugaran biasanya kita melakukan latihan pengukuran yang namanya VO2 max. Gitu. VO2 max ini banyak alatnya. Maksudnya metodenya gitu ya. Bisa dengan tes Balke misalnya, atau juga bisa tes yang menggunakan capacity VO2 max yang pakai masker begitu. Kemudian nanti ada digitalnya, itu bisa. Kemudian ada juga yang pakai blip test gitu ya. Mungkin nanti Mas Sawal nih bisa tanya nih nanti ke teman-teman yang di olahraga, blip test tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Atau kita bisa searching, teman-teman bisa searching di
www.humankinetic. Nah, di situ tuh biasanya banyak tuh terkait dengan human kinetic. Gitu. Jadi barangkali nih Mas Sawal ingin apa namanya berkecimpung di dunia olahraga tapi tekniknya begitu ya, itu ada banyak. Blip test contohnya salah satunya, kemudian VO2 max tadi yang menggunakan bulk, kemudian ada juga yang menggunakan masker capacity VO2 max gitu ya, dia pakai masker, kemudian kayak Iron Man gitu ya, dia pakai selang, kemudian nanti ada di komputer, nanti diketahui VO2 max-nya berapa, grafiknya seperti apa gitu. Begitu Sawal untuk mengukur ada seperti itu dengan VO2 max atau bulk test boleh gitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke, Sawal. Nanti kalau Sawal mau tanya-tanya yang lain bisa tuh ke teman-teman olahraga Sawal gitu ya. Barangkali bisa kolaborasi untuk menghasilkan produk, bisa dihakikan, dihak ciptakan, itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke, Sawal. Oke, terima kasih kepada Ibu Rini telah menjawab pertanyaan dari Mas Syawal. Mas Syawal gimana jawabannya, cukup memuaskan atau tidak? Kalau memang cukup, terima kasih Mas Syawal udah berpartisipasi di webinar olahraga imunitas ini. Semoga jawaban dari beliau bermanfaat ya Mas buat kedepannya. Mungkin di sini masih ada yang mau ingin bertanya, satu pertanyaan lagi mungkin, atau cukup? Ya, Wi, Wi, mau izin nanya, Wi. Ya, pada Mas Afan mungkin dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rimbi. Mohon izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, saya Afan, Bu, ingin bertanya, kalau sebenarnya ciri-ciri spesifik dari overtraining itu gimana, Bu, ya? Kan kadang kita nih, Bu, yang masih muda, kadang masih nafsu pengen olahraga yang intensitasnya tinggi, biar dapat peningkatannya maksimal, Bu. Gitu, Bu. Jadi, hanya itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Oke, baik. Gimana, Wi? Kita langsung jawab saja ya. Alwi? Oke. Ya Ibu, mohon maaf itu Bu, nunggu azan selesai dulu kali ya Bu. Iya, lagi azan ya? Iya. Kalau di saya sudah sebetulnya. Oke, bagaimana nih? Kita tunggu saja atau bagaimana? Ya Ibu, mohon tunggu sebentar Ibu. Oke, baik. Afan tunggu sebentar ya. Kita Oke, baik Bu. Di sini belum azan soalnya, Bu. Oh, beda-beda daerah kita ya. Oke cukup Ibu, mungkin bisa dijawab dari pertanyaan Bang Afan. Oke, baik. Kita langsung jawab ya, Alwi ya. Baik, Afan nih, Mas Afan ya, sekarang sudah mulai ini. Mas Afan, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi, Mas Afan bertanya terkait dengan apa sih ciri-cirinya, begitu ya mungkin ya. Ciri-cirinya dari overtraining itu tuh seperti apa? Biasanya kita merasakan di diri kita sendiri atau kita bisa melihat anak didik kita mengalami yang namanya overtraining gitu ya. Kita
kita harus tahu dulu bahwa overtraining ini tadi ada gambar yang dia menurun kualitasnya akibat dia belum selesai recovery, pada fase recovery dia belum selesai, tapi udah dikasih beban latihan lagi. Sehingga dia bukannya naik, tapi dia makan menurun. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, biasanya kalau misalnya mereka yang overtraining, pada saat bangun tidur gitu ya, misalnya aturlah misalnya kayak lagi santai-santai atau baru bangun tidur deh gitu. Itu dia jantungnya deg-degan. Gitu. Dia jantungnya terlalu deg-degan. Maksudnya tidak normal seperti biasanya. Terlalu deg-degan, kemudian dia sulit tidur, kemudian dia bisa juga seperti merasakan kelelahan walaupun dia tidak bekerja atau dia tidak beraktivitas lebih gitu ya. Kemudian dia bisa nafasnya itu bisa terengah-engah padahal dia tidak terlalu capek gitu. Kemudian pegel-pegel itu menjadi salah satu dia overtraining. Jadi sebetulnya overtraining itu dia jangkanya jangka panjang biasanya. Maksudnya overtraining ini kita bisa pahami bahwa oh ternyata moody kalau misalnya di perempuan yang sudah menstruasi gitu ya, itu akan merubah siklusnya. Itu akibat dari overtraining tadi. Gitu. Sehingga ke homeostasis gitu ya, kestabilan internal dalam tubuh kita itu terganggu. Akibat tadi karena terlalu banyak kelelahan yang diterima oleh tubuh sehingga tubuh tidak bisa overkompensasi atau mendapatkan benefit yang lebih akibat dari olahraga. Gitu. Karena kan olahraga ini capek ya. Olahraga ini kita nggak bisa memungkiri bahwa olahraga ini capek sehingga menyebabkan kelelahan yang tujuannya ingin meningkatkan tapi karena terlalu berat beban kerjanya sehingga dia akan lebih menurun. Tadi prinsip yang overkompensasi tadi gitu atau overtraining itu. Nah, ciri-cirinya adalah itu. Biasanya orang-orangnya itu dia sudah mulai lesu gitu, kemudian detak jantungnya berdetak lebih kencang gitu dalam kondisi-kondisi yang dia lagi santai-santai tiba-tiba misalnya deg-degan gitu. Itu menyatakan bahwa kerja jantung dan pembuluh darahnya itu dia berkurang. Gitu. Dan lain sebagainya. Moody itu karena bisa mempengaruhi terhadap hormon. Kenapa bisa moody gitu ya? Misalnya tiba-tiba males, kemudian tiba-tiba dia bisa senang dengan seketika. Karena itu akan mempengaruhi hormon kita. Gitu. Mungkin itu ciri-cirinya Afan yang saya pahami dan yang waktu itu saya pernah dapatkan dari Dokter Grace ya. Gitu. Jadi kalau misalnya overtraining yang terlalu berlebihan itu ciri-cirinya. Caranya gimana kalau misalnya kita mengetahui anak didik kita atau kita merasakan yang seperti itu? Maka yang harus kita lakukan adalah istirahatkan dulu. Atau kalau misalnya tidak mau istirahat olahraga, kita kurangi dulu intensitasnya. Gitu. Atau kita cari dulu pengalihan yang lain. Misalnya kita terlalu fokus sama basket atau bulu tangkis, misalnya kita udah lelah dengan itu, maka kita alihkan dulu kepada berenang misalnya, atau kita ikut futsal dulu gitu dan lain sebagainya. Begitu, karena ini penting banget kalau kita melihat ciri-ciri ini pada anak didik yang memang tujuannya untuk prestasi. Gitu. Ya, kalau misalnya olahraga permainan masih oke lah. Tapi gimana dengan mereka-mereka atau teman-teman di sini yang melatih mereka yang olahraganya terukur, misalnya panahan, renang, atletik gitu. Dia pasti latihannya begitu terus gitu. Maka kemungkinan kejenuhannya itu akan lebih banyak gitu ya. Dan overtraining itu bisa terjadi di situ. Begitu mungkin singkatnya dari pertanyaan Afan. Bagaimana Afan? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf Bu, kan mungkin itu diketahuinya setelah kita berisyarat gitu Bu ya, kan tadi Ibu sebutkan banyak kayak yang habis bangun tidur atau pas lagi nggak ngapa-ngapain gitu Bu ya. Ya. Nah mungkin ada nggak ya pas setelah training gitu Bu, misal setelah latihan, misal latihan olahraga 2 jam gitu. Nah pas dia ngambil break gitu mungkin kelihatan nggak Bu ya? Ya. Oke, kalau untuk ini kan tadi yang saya jelaskan itu yang jangka panjangnya gitu ya, akibat dari overtraining yang berkelanjutan gitu. Nah, tadi Afan menanyakan lagi bagaimana kalau misalnya mendeteksi yang dia ternyata
kejenuhannya itu atau bukan kejenuhan, overtrainingnya itu pada unit latihan itu ya. Maksudnya pada hari ini dia latihan, kita gimana cara mendeteksi apakah si latihan itu menyebabkan overtraining atau tidak. Gitu ya, Avan ya. Nah, kita bisa lihat dari ya satu tentu kita nggak bisa lagi cek yang lain selain denyut nadi gitu ya. Kalau misalnya setelah istirahat dia tetap jantungnya berdetak kencang, denyut nadinya gitu duk 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 gitu ya, itu bisa dikategorikan dia overtraining gitu. Jadi sebetulnya dia tidak mampu untuk melakukan itu sehingga pada saat dia beristirahat yang harusnya dia kan kalau yang namanya istirahat kan pasti denyut nadinya menurun. Nah, tapi dia tetap tetap tinggi terus padahal udah nggak dikasih latihan. Itu salah satu ciri utamanya gitu. Karena kalau untuk olahraga itu berkaitan vital gitu ya dengan jantung dan paru-paru gitu. Apalagi latihan-latihannya yang high intensitas gitu. Nah, pada saat sudah selesai latihan, kemudian cooling down dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tetap tetap deg-degan gitu. Atau denyut nadinya tetap tinggi. Nah, itu menjadi salah satu ciri itu overtraining. Gitu. Makanya kenapa jangan sampai overtraining ini terjadi pada atlet-atlet sebetulnya. Jangan sampai. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal. Kalau misalnya oke dia baik-baik aja pada saat itu gitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata dia lagi jantungnya punya kelainan misalnya gitu ya atau punya penyakit di dalam jantungnya. Kalau terjadi overtraining atau kelebihan gitu ya, maka bisa jadi dia kolaps gitu. Atau bahkan bisa jadi dia cedera maksudnya dalam artian jantungnya nanti takutnya bocor gitu ya. Kemudian nanti di bagian pembuluh darahnya dia pecah dan lain sebagainya akibat dari overtraining itu. Itu. Makanya kenapa kalau untuk latihan untuk diri kita sendiri maupun untuk anak didik kita program latihan itu penting. Kita nggak boleh sembarangan ngasih treatment sama mereka-mereka gitu ya, sama diri kita ataupun sama anak didik kita. Misalnya kamu lari deh udah belum dihitung, belum tahu kita kapasitasnya dia segimana, udah disuruh lari 40 menit misalnya. Dengan intensitas misalnya harus 90% misalnya gitu ya. Itu bahaya tuh, bisa jadi karena dia semangat banget, dia nggak mau ngecewain, tapi kapasitas kemampuan fisiknya dia rendah, ya bisa jadi dia kolaps pada saat itu, gitu. Itu ya, jadi itu harus hati-hati sekali. Afan, salah satu deteksinya bisa seperti itu. Pucet, kemudian pokoknya kayak orang sakit, nah itu juga bisa terjadi overtraining pada saat itu. Begitu, Afan? Ya Ibu, makasih banyak Bu atas jawabannya Bu. Oke, sama-sama. Sama-sama Afan. Afan ngelatih ya? Ngelatih juga basket? Iya Bu, ngelatih Bu. Oke, sukses terus Afan. Makasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rimbi Safitirah MPD IPO yang telah menjawab pertanyaan dari Bang Afan Rehan. Semoga jawabannya bermanfaat ya Bang ya. Oke, untuk pertanyaan pada pemateri pertama kami tutup. Izinkan saya untuk menyimpulkan dari materi imunitas. Imunitas merupakan suatu kemampuan tubuh manusia untuk mempertahankan kekebalan tubuh, di mana terdapat patogen yang dicegah oleh antibodi. Nah, antibodi itu sendiri memiliki beberapa lapisan, yaitu lapisan eksternal dan internal. Lapisan eksternal itu terdiri atas kulit, membran, dan sekresi. Dan untuk internalnya terdapat sel fagosit atau sel darah putih, protein, antimikroba, inflasi, dan sel pembunuh alami. Mekanisme pada pertahanan tubuh berupa perlawanan pada antigen tertentu yang berhasil masuk ke tubuh manusia. Adapun untuk menjaga imunitas itu sendiri yaitu beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, tetap aktif, dan kurangi stres. Demikian untuk materi dari pemateri yang pertama Ibu Rimbi Safitirah MPD IPO. Atas waktu dan tempatnya terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut ke pemateri kedua teman-teman, yaitu ada Bang Ahmad Ruswanto. Oke, Alwi izin sebentar. Iya, Ibu. Iya, baik sebelumnya terima kasih Alwi dan sebelumnya saya mau menyapa dulu nih pemateri kedua kita ya kan, Pak Ahmad. Oh, sekarang kita panggilnya Pak Ahmad. Apa kabar Pak Ahmad?
Alhamdulillah baik, Bu. Habis ngelatih ya? Iya, ini masih jadwal latih sebenarnya, Bu. Oh, oke. Wah, terima kasih nih udah dedikasi buat teman-teman mahasiswa Unisma untuk KKN ini. Nah, Alwi dan teman-teman dan Pak Ahmad, ini mohon maaf nih, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Aduh. Ya, sampai akhir banget nih. Nanti saya masih tetap standby, tetapi nanti mungkin jam 4 saya ada acara lagi gitu. Jadi mohon maaf untuk tidak bisa mengikuti sampai akhir, nggak apa-apa ya. Alwi dan Pak Ahmad mohon izin nih tidak bisa menampingi. Ini cepat ini, Bu, nanti, Bu. Ya tidak apa-apa Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya untuk memberikan ilmunya. Oke. Sehat Ibu. Ya, sehat-sehat semuanya. Bu, izinkan kita untuk foto Bu, sesi foto. Oke, boleh. Mumpung ada Pak Ahmadnya juga nih. Ya, untuk partisipan bisa membuka kameranya, mungkin yang bisa silakan untuk bukti absensi atau kehadiran. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Rimbi. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mas Muhammad Rojif Muzaki. Oh, alhamdulillah masih ingat, Bu. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya teman-teman. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ntar dulu tunggu, bentar. Oke teman-teman, di sini ada pemateri kedua yaitu Bang Ahmad Ruswanto SPD. Di sini ada CV dari Bang Ahmad Ruswanto SPD yaitu data pribadinya, ada nama, panggilan Bang Ahmad, tempat tanggal lahirnya di Pati, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Rusunawa, Mabes TNI, Blok A, lantai 3, nomor 9, RT 1, RW 24, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, agamanya Islam, warga negara Indonesia, hobi olahraga, traveling. Nomor WhatsApp tertera, riwayat pendidikan, pada tahun 2000 sampai 2006 ada di MI Samrotul Huda, Pohijo, Pati. Pada tahun 2006 sampai 2009 ada di MTS Salafiyah Kajen Pati. Pada tahun 2009 sampai tahun 2012 di SMK Salafiyah Kajen Pati. Berikut dari 2017 sampai 2021 yaitu S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Unisma Bekasi. Adapun pengalaman organisasi yaitu pernah menjadi OSIS SMK Salafiyah Kajen Pati pada tahun 2009 sampai 2011, ada pramuka di SMK Salafiyah Kajen pada tahun 2009 sampai 2011, ada himpunan mahasiswa olahraga Unisma Bekasi pada tahun 2018-2020, ada resimen mahasiswa Jakarta Satuan Unisma Bekasi dari tahun 2018 sampai 2020, ada pengurus klub PB Suluh pada tahun 2012 sampai sekarang, ada anggota pengurus PBSI Jakarta Timur 2017 sampai sekarang. Adapun pengalaman kerja yaitu pengelola GOR Suluh tahun 2012 sampai sekarang, pelatih Suluh Badminton Academy tahun 2015, ada pelatih privat bulu tangkis. Adapun kegiatan yang pernah diikuti yaitu wasit kejurkot PBSI Jakarta Selatan 2017, ada panitia sekaligus wasit kejurkot PBSI Jakarta Timur 2017 sampai 2019, wasit dan juri invitasi renang antar pelajar terbuka PRSI Bekasi 2018, ada file worker Asian Para Games 2018, ada wasit BNI Sarwenda Single Badminton Junior Open 2018, ada panitia sirkuit Kota PBSI Jakarta Timur 2018 sampai 2021, ada wasit dan juri invitasi olahraga tradisional untuk pelajar SD dan MI tingkat Kota Bogor pada tahun 2019, ada wasit dan juri permainan olahraga tradisional antar unit kerja lingkungan Kemendikbud 2019, ada panitia jarum sirkuit nasional Premier Lining Jakarta Open 2019, ada file worker Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-16 Jakarta 2019. Oke, Bang. Jadi di sini
izinkan saya untuk mengembalikan acaranya kepada Bang Okta Ardama. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, kepada Alwi Yansanur Iskandar. Selanjutnya adalah materi bulu tangkis yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Ruswanto SPD. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya terdengar jelas nggak mikrofonnya? Sangat kejalan, sangat Bang. Sangat Terima jelas, kasih. Bang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana webinar olahraga bulu tangkis ini, yang saya hormati Ibu Rimbi Safitri Rahmi. Beliau selaku dosen saya di Unisma dan selaku narasumber pada webinar pada sore hari ini. Dan yang saya banggakan para peserta webinar tentang bulu tangkis dan imunitas ya tadi ya. Iya Bang, iya. Yang masih semangat sampai saat sore ini. Terus kemudian alhamdulillah pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang olahraga bulu tangkis. Sebelumnya minta maaf karena tadi waktunya tadi ditelepon-telepon sama Mas Okta. Karena sebenarnya jadwal latih ini juga belum selesai. Ini kita meningkat waktu, langsung saja ya, kita gas langsung. Ura. Next, Mas. Bentar Pak Ahmad, ada kendala nih. Ya, enggak apa-apa. Oke, pada sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bulu tangkis. Yang kita bahas antara lain yaitu apa itu bulu tangkis, mengapa kita bermain bulu tangkis, terus kemudian bagaimana cara bermain bulu tangkis, terus kemudian keterampilan dasar permainan bulu tangkis, dan nanti sedikit kita membahas juga tentang peraturan permainan bulu tangkis. Oke, next. Di full screen aja, Mas. Maaf Pak Ahmad, ketika di full screen pas di next itu nggak bisa ini, nggak bisa nggak bisa ganti. ya? Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Apa mau dari Bapak aja di share Nggak screen-nya? usah. Nggak usah. Oh iya. Iya, agak Iya. ini trouble juga laptopnya soalnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang apa itu bulu tangkis. Bulu tangkis adalah merupakan permainan olahraga yang menggunakan alat. Alatnya itu yang dinamakan raket untuk memukul shuttlecock untuk dipukul melewati atas net yang membatasi tengah-tengah lapangan. Terus kemudian permainan bulu tangkis ini adalah permainan yang dilakukan oleh satu orang melawan satu orang atau dua orang melawan dua orang. Nah, satu orang ini bisa dikatakan main single, atau yang dua orang melawan dua orang itu permainan bulu tangkis kategori double. Namun sebenarnya tujuan dari permainan bulu tangkis ini yaitu menjatuhkan shuttlecock di daerah lawan dan berusaha agar lawan tidak menjatuhkan shuttlecock di daerah permainan sendiri. Nah, baik main ganda maupun tunggal itu sama aja. Tujuannya yaitu untuk menjatuhkan shuttlecock di daerah lawan dan menjaga bagaimana shuttlecock itu tidak jatuh pada permainan atau lapangan kita sendiri. Terus next.
Terus mengapa kita bermain bulu tangkis? Ada beberapa alasan sih sebenarnya buat kita bermain bulu tangkis. Yang pertama ada kesenangan, ada kesehatan, ada pergaulan, ada pekerjaan, serta yang kelima ada prestasi. Kita bahas satu-satu. Kesenangan. Mengapa sih bermain bulu tangkis itu mendapatkan kesenangan? Nah, mendapatkan kesenangan atau kegembiraan itu bisa dikategorikan sebenarnya sebagai olahraga rekreasi. Terus kemungkinan teman-teman di sini juga sudah ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah, sehingga membuat pikiran itu kadang itu merasa penat, merasa penuh. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan untuk apa namanya? Untuk merefresh pikiran kita, yaitu dengan cara bermain bulu tangkis. Kita kan kalau bermain bulu tangkis bisa bersenang-senang tuh sama teman, bisa bercanda, tawa. Nah, itulah artinya mengapa kita perlu bermain bulu tangkis, salah satunya yaitu untuk kesenangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Dengan kita melakukan olahraga bulu tangkis, ini diharapkan kita mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Sehingga dengan kesehatan yang lebih baik ini, otomatis kebugaran tubuh kita akan meningkat. Sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang sehari-hari kita lakukan itu dengan keadaan sehat dan bertenaga dan kuat lah, intinya kayak gitu ya. Oleh karena itu, kebanyakan orang ketika bermain bulu tangkis ini, karena untuk mendapatkan kesehatan itu kadang diatur jadwalnya. Mungkin mereka rutin nih, latihan bisa seminggu 3 kali, latihan seminggu 2 kali, atau bahkan ada juga yang latihan seminggu full. Gitu. Tapi yang seminggu full itu kadang buat atlet pun juga kadang masih ada libur sih, nggak seminggu full juga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk pergaulan. Di mana kita dalam bermain bulu tangkis ini kita selalu bermain bersama-sama teman-teman, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan kasta. Nah, tentunya ini menjadi suatu bisa dikatakan alternatif untuk mempermudah pergaulan, untuk bergaul. Seperti saya nih, sering bermain sama orang-orang tua di sini dengan latar belakang berbeda. Nah, itunya ada yang pedagang, ada yang guru, ada yang profesi sebagai pengacara, ada profesi sebagai anggota Polri atau TNI, bahkan anggota MR. Di situ semua itu menyatu, bergaul tanpa memandang kasta. Kalau udah di lapangan ya udah kita semua itu teman. Nah, itu enaknya bulu tangkis. Kita untuk menjaga pergaulan. Terus kemudian yang keempat yaitu untuk pekerjaan. Pekerjaan ini bukannya artinya dalam bentuk pekerjaan, tapi untuk mempersiapkan untuk melamar kerja. Biasanya gitu. Dulu ketika saya masih melatih bulu tangkis di Suluh tahun 2015, ini banyak atlet yang dibilang bukan gagal sih, tapi memang kesempatannya mungkin berbeda dengan atlet-atlet yang lain. Jadi dia katakan dia tidak bisa mencapai target prestasi atau masuk pelatnas gitu kan. Akhirnya dia tetap berlatih, tapi untuk persiapan melamar pekerjaan. Kadang melamar kerjaan seperti di instansi-instansi pemerintah, BUMN, dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi nilai plus ketika kita melamar pekerjaan di suatu instansi tersebut. Itu. Terus yang kelima yaitu prestasi. Ketika kita berprestasi, tentunya akan membanggakan pertama diri sendiri, keluarga, bahkan negara dan bangsa.
kita tahu bahwa Indonesia ini prestasi bulu tangkisnya sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dikumandangkan dan bendera Indonesia merah putih bisa dikibarkan di negara lain, salah satunya yaitu dengan prestasi bulu tangkis ini. Ketika seorang atlet berprestasi, mereka juara, maka di situ lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih dikibarkan di negara lain. Itu sangat luar biasa. Bahkan bulu tangkis ini di Indonesia ini sangat dikenal oleh dunia. Banyak prestasi, seperti sekarang ada nih ganda putra Indonesia, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya menjadi pemain ranking 1 dunia. Itu termasuk prestasi yang luar biasa. Itu. Next. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih cara kita bermain bulu tangkis? Sebelumnya pasti kalian udah pernah lah, ini teman-teman di sini pernah bermain bulu tangkis atau mungkin suka sekedar nepok-nepok di depan rumah atau sama teman atau saat kuliah. Pasti pernah ya. Coba kalian perhatikan, bagaimana sih main bulu tangkis itu? Ada gerakan memukul dengan raket, ada gerakan berdiri, ada gerakan melangkah, meloncat, dan gerak ke berbagai arah. Coba di next slide selanjutnya. Nah, seperti ini gerakannya. Ada Taufik Hidayat melakukan backhand, ada saat Taufik Hidayat melakukan smash, itu kan melompat tuh, meloncat tuh. Ada Jonathan ketika melakukan servis. Nah, semua gerakan-gerakan itu terdapat pada permainan bulu tangkis ini. Next. Nah, yang keempat yaitu keterampilan dasar bulu tangkis. Yang pertama yaitu sikap berdiri atau stand. Di sini sikap stand ada 2. Ada 3. Yang satu stand pada saat melakukan servis, pada saat menerima servis, dan nanti ada stand saat melaksanakan rally atau pertandingan berlangsung, permainan berlangsung. Nah, stand pada saat melakukan servis, kita lihat di sini. Di gambar ini ada 2 tipe. Ada permainan tunggal dan permainan ganda. Kita lihat di sini perbedaannya. Ketika ini bisa dilihat nih yang putih, yang permainan tunggal. Nah, ini dia yang sedang melakukan menerima servis, sedangkan yang merah ini kelihatan nggak di situ? Itu melakukan servis. Nah, posisinya ketika yang merah ini melakukan servis, kaki kirinya yaitu di depan dengan sebagai untuk kaki tumbuh. Kemudian badannya dia agak tegak, beda dengan yang menerima servis. Kalau menerima servis sama, kakinya yang kiri di depan, kemudian badannya agak merunduk. Nah, kemudian kalau pegangan raket juga sebenarnya mempengaruhi ya. Kalau dia pegangan raketnya kanan, otomatis kaki kirinya yang sebagai tumbuhan. Tapi kalau pegangan raketnya dia kidal atau kiri, itu kaki kanannya yang di depan. Nah, kita lihat juga yang permainan ganda. Ini beda, sangat beda sih sebenarnya. Memang beda banget. Kebanyakan kalau permainan ganda itu pakai servis pendek. Nah, kalau servis pendek, ini kebalikan dengan servis berdiri. Nah, kalau kalau servis pendek, kalau dia memakai tangan kanan, nah ini kaki tumbuhnya sebagai yang di depan adalah kaki kanan, gitu. Itu perbedaannya saat melakukan servis ya. Tapi kalau menerima servis tetap sama. Itu bisa dilihat di sini. Di gambar yang ganda itu cewek. Oke, next. Nah, sekarang saat stand pada saat rally. Rally saat permainan berlangsung. Satu ada posisi menyerang atau attacking stand. Untuk menerapkan posisi menyerang, gerakan tubuhmu dekat
garis-garis lapangan atau area serang, dan lebarkan kuda-kuda kakimu. Setelah itu, angkat kedua lenganmu untuk menyiapkan kekuatan dan daya pukul. Nah, ini kalau posisi menyerang, ini otomatis posisi tangannya siap nih. Posisi tangan siap karena untuk mau memukul kan bola balikan itu biasanya kan tanggung. Nah, jadi kalau kita posisi menyerang, otomatis tangan kita itu siap di atas. Gitu. Terus kemudian posisi menyerang biasanya ini kalau pada permainan ganda, posisi menyerang itu antara partner pun itu berbeda ya. Kalau partner posisi menyerang itu depan belakang. Nah, itu posisi menyerang karena yang belakang itu kadang buat menyerang, yang depan juga menyerang, tapi yang depan itu kan siap nih buat notok-notok nih yang di depan net nih. Kalau bola balikan nih, cetok gitu kan. Kalau yang belakang ketika bola tanggung, bola tinggi itu bisa di smash. Kemudian yang kedua yaitu adalah ada posisi bertahan atau defensive stand. Untuk menerapkan posisi bertahan, ini harus mengarahkan tubuhmu menghadap ke net dan memosisikan raket di depan pinggang dan perut. Yang maksud ini posisi bertahan itu kita adalah ketika lawan menyerang. Gimana kalau lawan menyerang, otomatis posisi raket itu kita di depan badan atau di depan perut atau di depan pinggang. Nah, nggak mungkin dong kalau posisi bertahan kita posisinya raketnya di atas gini, itu nggak mungkin. Nah, kalau posisi bertahan itu posisinya kalau ganda itu dia saling membuka, posisinya kanan kiri. Nanti kita coba kalau ada di gambar lapangan nanti bisa kita lihat. Nah, itu semuanya kalau posisi bertahan pemain itu membuka. Nah, dan bersiap untuk menahan serangan dari lawan, yaitu dengan memosisikan raket di depan pinggang atau perut. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada posisi netting atau net stand. Net stand ini biasanya dilakukan ketika lawanmu tanpa ingin melakukan netting. Untuk mengantisipasi netting, kamu harus berada di dekat net. Setelah itu, raket perlu diposisikan di depan tubuhmu. Sementara di tubuhmu dimajukan sedikit agar kamu siap melakukan lompatan ke depan. Nah, kalau posisi netting ini, kita tubuhnya agak condong ke depan. Seperti kuda-kuda depan tadi, seperti yang tadi posisi siap saat menerima servis. Nah, kakinya di depan. Kaki yang buat, misalkan yang tadi yang posisi megangnya kanan, dia siap nih. Posisi kakinya siap. Kaki kirinya di depan. Nah, itu untuk mengantisipasi netting dari lawan. Nah, sebenarnya net ini juga agak susah karena membutuhkan feeling yang kuat. Gimana nih netnya biar halus, gimana nih netnya biar enak gitu, nggak tanggung gitu. Terus next. Nah, sekarang ada teknik memegang raket. Saya lupa bawa raket. Tadi mau tunjukin sih. Nah, teknik memegang raket ini ada 3. Ada forehand, ada backhand, serta ada American grip. Posisi forehand ini kita bisa lihat di gambar sudah jelas. Posisi 3 tangan, 3 jari jari kelingking, jari manis, dan jari tengah ini berada di posisi yang tapak lebar. Nah, teknik memegang ini tuh seperti orang salaman itu loh kalau forehand. Seperti orang salaman. Kemudian kalau backhand, ibu jari itu lebih condong atau menapak di bagian yang lebih lebar. Karena itu sebagai tumpuan nanti kita kalau mukul. Kemudian kalau American grip, itu seperti pegangan gebuk kasur. Kalau orang-orang pemain biasanya sebutnya pemain gebuk kasur. Nah, yang sering digunakan pada permainan bulu tangkis ini itu sebenarnya pegangan forehand dan backhand, karena nggak ada sejarahnya pemain dengan memegang American grip atau gebuk kasur itu menjuarai kejuaraan dunia. Tapi ada juga sih beberapa teknik
American grip ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Yaitu ketika apa? Ketika kita posisinya menyerang di depan net. Ini buat notok-notok gitu. Biasanya dipakai tuh pegangan American grip itu. Nggak selamanya harus megang forehand dan tidak selamanya memegang backhand. Itu bisa tuh American grip lebih efektif tuh. Gitu. Next. Nah, kemudian yang ketiga teknik memukul atau stroke. Ada service, ada lob, ada smash, ada drop shot, ada drive, dan ada netting. Nah, kita pertama ada service. Service itu adalah pukulan pertama untuk mengawali permainan. Kemudian pukulan lob atau clear itu suatu pukulan dalam sebuah permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan kok setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Jadi jatuhnya itu lob itu bolanya tinggi dan jauh, jatuhnya nanti di garis belakang lapangan. Gitu. Kemudian pukulan smash. Pukulan smash ini yaitu cepat dan tajam. Gampangnya seperti itu. Nah, adapun Indonesia pun juga ada legenda itu namanya King Smash yang kita kenal mungkin dengan pemain legenda Lim Swee King. Nah, itu salah satu pemain yang memiliki smash yang kencang sehingga mendapatkan julukan King Smash. Kemudian yang keempat itu ada drop shot. Nah, drop shot ini salah satu pukulan yang lambat yang jatuh di dekat atau di muka jaring net gitu. Jadi misalkan ini net jatuhnya nggak jauh dekat dengan net gitu. Nah, gerakan bolanya juga agak lambat sehingga memaksa ketika kita melakukan drop shot otomatis pemain lawan itu dia bergerak ke depan gitu kan. Kalau dia nanti nggak ngangkat dia juga net gitu. Terus kemudian ada drive. Drive ini yaitu pukulan bulu tangkis di mana yaitu pukulan koknya yaitu secara datar. Ketinggiannya itu menyusur di atas net lah. Jadi itu datar di atas net dan kencang gitu. Ini tuh biasanya itu pukulan ini pun juga buat menyerang dan juga bisa buat mengembalikan bola gitu secara cepat. Kemudian yang ke-6 terakhir yaitu adalah netting. Nah, netting ini yaitu pukulan dengan sentuhan halus di dekat net dengan akurat. Makanya tadi saya bilang netting itu butuh feeling yang kuat gitu loh. Karena net itu bola itu harus dikembalikan bagaimana secara halus gitu. Terus next, Mas. Ya. Ini kok Ya, terima kasih kepada Bang Ahmad Ruswanto karena memang kebetulan Bang waktunya untuk mempersingkat waktu karena Zoom kita ini udah mau mendekati habis. Silakan kepada para audiens yang ingin bertanya, kami berikan satu pertanyaan aja yang singkat untuk segera menanyakan. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mau segera disimpulkan untuk pemateri kita yang kedua ini. Ayo kalau ada yang mau nanya sekitar tentang bulu tangkis bisa ditanyakan. Kalau nanti saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya lempar. Nanti akan kita sharing di sini.
Gimana sih cara bermain bulu tangkis? Jadi kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya simpulkan untuk pemateri yang kedua ini yaitu meningkatkan imunitas dengan bermain bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan permainan olahraga yang menggunakan alat raket untuk memukul shuttlecock untuk melewati atas net yang membatasi tengah-tengah lapangan. Permainan yang dimainkan 1 dengan lawan 1 dan 2 lawan 2. Bermain bulu tangkis ini bertujuan untuk kesenangan, kesehatan, pergaulan, pekerjaan, serta prestasi. Mungkin itu aja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada pemateri kedua yaitu Bang Ahmad Ruswanto SPD atas pemaparannya. Selanjutnya kami untuk acara selanjutnya kami pindahkan ke Bang Okta. Sebentar ya, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin tadi telat masuk karena memang ada jadwal latihan. Jadi waktunya sangat terbatas. Iya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Rimbi Safiti Rahmi, MPD, dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Ruswanto, SPD. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih perhatian dan kerjasama audiens semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Oke, izin live ya. Ya. Mau lanjut. Ya, terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya. Matiin aja langsung dari. Matiinnya gimana matiin? Recordingnya yang tengah ya? Iya.